Sampurasun, Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita belajar bersama-sama tentang penggunaan ikat kepala Sunda. Sekarang kita akan bersama-sama belajar ikat julang apak ya. Baik, seperti biasa, jangan lupa karena ini sebagai tutorial, sebaiknya kain idealnya yang persegi 4 ya. Jangan langsung segitiga, tapi segi 4. Kemudian jangan lupa kalau mau beli kain persegi 4 ini yang di tengahnya ada kotak. Ukuran kotaknya bergantung, ada yang lebih lebar, ada yang lebih kecil. Tapi yang jelas jangan sampai ketuker sama tapak meja begitu ya. Baik, selanjutnya seperti biasa, kain persegi 4 ini dibentuk menjadi segitiga seperti ini ya. Dan asumsinya seperti sekarang ada meja, jadi kita bisa menggunakan meja sebagai tempat untuk memperapi dan membuat lipatan pada kain ikat ini. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk lipatan ikat seperti biasa ini namanya di bolak-balik seperti kacu. Nah, untuk ikat julang apak ini biasanya ngelipatnya lebih enteng, jadi sedikit kurang lebih jarak dari ujung segitiga ini 2 jengkal 4 ramo begitu ya. Jadi itu ukurannya 2 jengkal 4 ramonya itu bagi standar ukuran yang akan menggunakannya begitu ya. Baik, setelah posisi atau bentuk seperti ini, jadi kita lakukan seperti ini. Jadi kira-kira ujung segitiganya itu ada di bawah dagu. Kalau yang biasa itu kan di pas hidung ya, kalau ini di bawah dagu begitu, kira-kira seperti itu. Jadi diperkirakan saja itu ada di bawah dagu kita masing-masing. Oke, nah kemudian seperti biasa tangan kiri kanan itu agak dirapatkan. Oke, nah kemudian setelah itu biasa yang kain dipegang tangan kiri didahulukan disimpan ke samping telinga sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yang tangan kanan yang memegang kain kanan itu ke telinga sebelah kiri. Nah, untuk yang julang apak ini untuk sementara ikatannya jangan terlalu kencang. Ya. Posisinya di julang apak ini memang agak repotnya untuk yang pemula itu menarik ini. Jadi setelah begini itu ada menarik ujung segitiga yang tadi di bawah itu, kira-kira disisakan di sini setengah jari ini ya, dimunculkan itu. Nah, posisinya memang ini untuk yang belajar, kadang-kadang saya juga ini suka agak repot, harus lihat kaca. Nah, jadi setelah ditarik ini, kain yang ujung kanan dan ujung kiri itu coba disasar untuk nanti ditarik ya, untuk ditarik. Nah, kalau udah dapat bolongnya tuh, ini kan ada bolongnya. Nah, ini juga pastikan sudah ketemu bolongnya. Nah, setelah itu tarik ke depan ya. Kemudian, nah jadi yang tangan kiri tangan kanan tuh dua-duanya ditarik ya, kira-kira sudah berposisi. Nah, biasanya memang ini harus betul-betul kita minta bantuan untuk dilihat teman atau kita lihat ke kaca ya. Izin saya akan lihat ke kaca dulu. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, kira-kira
sudah posisi begini, jadi sudah posisi seperti ini, dan kemudian coba dipas-pas ininya. Jadi kalau tadi 2 jengkal 4 ramu ini tidak disiplin kita, maka biasanya ini agak susah ya. Ini begini ya, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Kemudian coba lihat ke belakang. Oke, baik, kira-kira seperti itu. Dan nah, biasanya ikat julang apak ini digunakan yang paling populer adalah oleh tokoh lengser di acara upacara mapag panganten atau calon panganten ya. Kemudian juga ini biasanya dalam tradisi dipakai oleh sepuh ya, atau tokoh masyarakat di kampung. Biasanya di kampung adat Naga di Tasik, acara-acara itu para sesepuh pakai model ini. Saya pikir ini juga cocok untuk di lapangan karena ini agak topi ke depan, jadi akan melindungi mata. Dan informasi yang lain katanya ikat julang apak ini juga difungsikan oleh tokoh-tokoh komunikasi. Makanya tadi lengser itu kan tokoh komunikasi ya. Demikian barangkali, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tunun.